Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pekan ini kita masih bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai berpikir kritis dan demokratis yang telah Ibu sampaikan materinya pada pekan kemarin. Nah, pada pekan kemarin Ibu telah menyampaikan materi mengenai berpikir kritis. Nah, pada pekan ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai berpikir demokrasi. Nah, apa itu berpikir demokrasi? Berpikir demokrasi sendiri secara bahasa memiliki dua artian kata. Yang pertama yakni demos dan yang kedua yakni kratos. Demos sendiri memiliki arti rakyat dan kratos memiliki arti kekuasaan. Jadi, demokrasi ini dapat diartikan sebagai suatu konsep yang menghargai atas hak-hak dan kewajiban serta kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bersikap demokratis atau demokrasi ini kita harus memiliki sifat itu dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Sikap demokratis sendiri merupakan suatu sikap yang mengutamakan atas persamaan atau atas hak dan kewajiban serta kepentingan dan atas perlakuan yang sama bagi setiap individu. Nah, hal ini dapat diartikan ketika kita memiliki suatu perkara yang hendak kita selesaikan perkara itu, maka kita harus didasarkan atas keputusan bersama. Kita harus menyelesaikannya atas keputusan bersama dan bukan kehendak pribadi atau keinginan pribadi saja. Dalil yang terkait dalam pembahasan berpikir demokrasi ini terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka, dan sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Nah, di dalam Islam sendiri, kita juga mengenal dengan istilah musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah dilakukan biasanya untuk mencapai sebuah kemufakatan atau sebuah keputusan. Nah, di dalam musyawarah, ketika kita menetapkan suatu keputusan, kita harus berdasarkan atas kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi, kita tidak boleh egois. Kita harus tetap menerima, seperti menerima masukan-masukan dari orang lain, dan kita harus lapang dada ketika masukan kita tidak dijadikan tujuan dalam menentukan titik permasalahan tersebut agar menjadi tujuan bersama. Jadi kita harus tetap menetapkan suatu keputusan itu atas kehendak bersama, bukan atas kehendak pribadi. Nah, hal ini juga dicontohkan ketika Rasulullah SAW menghadapi suatu permasalahan di dalam masyarakat. Nah, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud, di mana Rasulullah melaksanakan musyawarah terlebih dahulu bersama sahabat-sahabat beliau sebelum mereka melakukan perang Uhud. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai kandungan ayat yang terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang pertama yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti yang luhur. Nah, di sini kita juga harus meneladani atau mencontoh sikap dari baginda Rasul tersebut. Yang kedua
yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki sikap keras kepala, tidak memiliki sikap keras, dan tidak berhati kasar terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang menjadi suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memaafkan dan memohonkan ampun atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah diperbuat oleh umatnya kepada beliau, terutama sahabat-sahabat beliau. Nah, tiba dalam poin pembahasan terakhir, yakni mengenai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sikap demokrasi dalam kehidupan sehari-hari ini, saya akan memberikan contoh 4. Yang pertama, kita senantiasa dapat memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh orang lain, walaupun hal itu memang terasa berat. Nah, yang kedua, yakni kita dilarang memiliki sikap yang sewenang-wenang terhadap orang lain. Dan yang ketiga, yaitu kita dituntut untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau musyawarah untuk mencapai kepentingan bersama. Kita tidak boleh egois, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, dan yang terakhir ini yaitu kita harus bisa menghargai orang lain dan tidak boleh merendahkannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan materi mengenai berpikir kritis dan berpikir demokratis telah Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya dan anak-anak semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pekan ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akan menutup pembelajaran pada pekan ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu share dan tetap semangat, jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.